Baiklah, sembari menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja diskusi kita pada malam hari ini. Baiklah, diskusi kita pada malam hari ini adalah membedah buku dari buku yang berjudul The Politics of Jurisprudence atau Politik Ilmu Hukum karangan Roger Cottrell. Yang pada malam hari ini kita sudah memasuki ke dalam bab yang ke-7 yang berjudul Aneka Ragam Skeptisisme, Teori Realis dan Pasca Realis dalam Hukum. Dan juga sebagai pengingat, diskusi bedah buku kita pada malam hari ini diinisiasi oleh Bung Tanius Sebastian SH MPhil selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang bekerja sama dengan Klub Studi Sosiolegal FAUSU dan juga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan langsung kepada Bung Tanius Sebastian untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini. Silakan, Bung. Ya. Selamat malam, kawan semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini pertemuan kita pasca Idul Fitri. Jadi saya mau mengucapkan justru minta maaf saat ini. Jadi kiranya masih berkenan menerima maaf, dan permintaan maaf saya ini permintaan maaf yang berlapis-lapis. Lapis yang pertama karena terlambat, lapis yang kedua karena kita menggeser atau mengubah agenda yang harusnya minggu lalu. Dan lapis yang ketiga, atau mungkin lapis yang terdalam, adalah karena naskah yang belum selesai. Saya harus akui, naskah yang kawan-kawan terima belum selesai. Saya bisa banyak cerita tentang alasan-alasannya, tapi kalau boleh cerita yang paling signifikan gitu ya, dan yang baru-baru ini terjadi adalah karena saya terdaftar sebagai penerima vaksin booster, maka saya kemarin ikut booster dan saya mendapat vaksin yang katanya paling canggih melawan COVID-19 buatan Amerika, vaksin Pfizer ya. Sehingga saya tertahan di kasur 2 hari pasca vaksin. Jadi ada banyak alasan lain, tapi saya kira percuma, maka mohon terima permintaan maaf saya, dan sebagai balasannya, saya akan selesaikan dan saya akan kirimkan kembali. Dan itu akan saya lakukan sebelum kita menuju bab terakhir, yaitu 2 minggu lagi. Sorry, saya agak menggeser perbincangan, tapi barangkali ini saya ungkap di sini saja supaya kita komunikasi atau koordinasinya lebih jelas. Saya punya ide apakah kita akan mulai bab terakhir itu minggu depan saja, tanggal 27 Mei. Jadi ini kesepakatan, ini ide saja. Atau ya sudah ke 2 minggu lagi gitu ya. Tapi kalau dikembalikan ke saya jujur terpikir mungkin kita bisa mulai minggu depan, mungkin. Jadi tidak perlu menunggu 2 minggu lagi untuk kita akhirnya sampai ke garis finish rangkaian diskusi kita ini. Tentu bukan maksud saya, atau bukan saya bermaksud supaya kita cepat-cepat mengakhiri ini, karena saya malah sedih ya karena nanti akan berakhir. Dan by the way, untuk teman-teman KSSL, terutama Bung Dion Pardede dan kawan-kawan, saya mau mengajukan ide acara berikutnya. Jadi
saya mencoba jujur kenapa saya mengajukan minggu depan, kenapa saya terpikir mungkin bisa minggu depan, adalah supaya kita bisa mempersiapkan acara berikutnya, begitu. Saya punya ide yang kurang lebih formatnya seperti ini, tapi tentu dengan sedikit penyesuaian atau pengembangan ya, begitu. Jadi saya sampaikan di sini, mungkin teman-teman nanti kita bisa punya kesempatan untuk diskusi tentang itu, dan saya berharap teman-teman KSSL masih mau menerima saya atau berjalan bersama saya, tentu dengan konsep yang seperti ini ya, kurang lebih ya, diskusi akademik dan seterusnya. Maksud saya dengan penyesuaian atau pengembangan itu adalah barangkali kita bisa memperluas jangkauan penonton dan publikasi, juga kita mungkin bisa bekerja sama ya. Saya membuka kesempatan, barangkali KSSL bisa bekerja sama dengan lembaga yang sekarang saya emban tanggung jawabnya ya, Laboratorium Hukum Unpar, bisa. Atau barangkali juga dengan kelompok-kelompok lain. Misalkan yang pernah saya sebut waktu itu, Asosiasi Sosiolegal Indonesia, ASLESI, atau Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, dan itu tentu semua akan bersama saya ya, artinya saya nggak gitu aja melepas atau saya ngejuntrungin ya, bukan itu, tapi tentu akan tetap bersama saya juga gitu. Jadi itu, jadi kalau dari saya pribadi, mungkin kita bisa mulai minggu depan, tapi gimana enaknya? Apakah tunggu beberapa hari supaya saya juga bisa memutuskan, atau teman-teman punya ide juga? Atau nanti ya, di akhir ini mungkin ya kita bisa bahas lagi ya, di akhir diskusi ini ya. Oke, itu yang saya mau sampaikan di awal ini. Nah, kita sudah di bab 7, dan bab 7 ini justru adalah bahan yang menurut saya punya latar agak romantis tentang kita. Karena bab 7 inilah yang menjadi sumber rujukan saya ketika saya diminta pertama kali untuk sharing ya dengan teman-teman KSSL. Jadi bahan-bahan presentasi saya sebagian besar, kalau teman-teman masih simpan atau rekam, itu merujuk pada tulisan ini, pada bab 7 karya Roger Cottrell ini. Judulnya adalah Aneka Ragam Skeptisisme. Tapi di sini sebenarnya membahas sebuah teori atau paham yang sangat terkenal dalam filsafat hukum, tapi juga bidang lain ya, yang juga sangat kunci, yaitu sosiologi hukum. Dan KSSL sebagai institusi yang mengemban nama sosiolegal itu sangat terkait ya, dari segi ide, dari segi gagasan dengan apa yang diuraikan di dalam bab ini tadi ya, tentang realisme hukum. Sederhananya kalau saya boleh kembali sedikit ya ke materi yang pernah saya paparkan dan merujuk ke bab ini. Realisme hukum itu apa sih? Realisme hukum itu sederhananya adalah salah satu bentuk filsafat. Tapi dia paradoks. Dia filsafat, tapi dia juga sekaligus mengklaim diri dan diklaim dari luar sebagai bentuk ilmu sosial. Ilmu sosial. Atau yang disebut juga empirical legal studies. Atau yang disebut juga social scientific research on law. Penelitian ilmiah sosial mengenai hukum. Jadi realisme hukum sekaligus filsafat, sekaligus ilmu sosial. Ini yang membuat realisme hukum sangat menarik ya, sangat menarik.
Dan teman-teman, kalau teman-teman baca, terutama di akhir-akhir bab ini, dan oke, saya akan coba tunjukkan aja ya, supaya nanti teman-teman bisa mengikuti juga. Ini oke, halo. Apakah saya sudah terdengar sekarang? Tadi agak nge-lag saya kayaknya. Sudah, Bung, sudah, Bung. Oke. Saya tarik mundur dulu ya, langsung ke bawah ya, untuk menjelaskan di mana ketidaklengkapan naskah ini. Ini dia. Jadi sebenarnya yang paling penting di bagian naskah ini, atau di dalam naskah ini adalah yang saya beri tanda ini. Ilmu hukum kebijakan pasca realis, dugalisme, lalu hukum dan masyarakat, lalu analisis ekonomi terhadap hukum. Ini saya tandai dulu ya, sub-sub bagiannya. Lalu ini, skeptisisme radikal, terus ini ya yang saya tandai. Oke. Jadi kalau kawan-kawan perhatikan, ini ada yang namanya skeptisisme radikal pasca realis. Lalu tadi ya, yang di atas, ada yang namanya ilmu kebijakan pasca realis. Dengan kata lain, ini adalah evolusi atau perkembangan lebih lanjut dari realisme hukum. Jadi, oke, yang kita tahu pada umumnya realisme hukum ya, tapi sesungguhnya ada yang namanya pasca realisme hukum atau post realisme hukum ya. Jadi kalau ada atau pernah dengar mungkin postmodernisme, ada juga yang namanya post realisme hukum atau pasca realisme hukum. Itu. Jadi realisme hukum itu sudah sedemikian berkembang, dan Roger Cottrell di sini sebenarnya yang paling menarik dari yang Roger Cottrell tunjukkan adalah yang post realisme hukum ini ya. Karena disinilah kita bisa memetakan atau membagi-bagi aliran atau mazhab-mazhab yang kita sering dengar, tapi itu apa sih asal usulnya, itu dari mana sih sebenarnya, atau apa latar belakang sosial politiknya? Di sini Cottrell menunjukkan. Jadi ada dua bentuk realisme hukum yang pasca ya, atau ada dua bentuk post realisme hukum, yaitu ilmu kebijakan atau policy science. Policy science itu ada dua, yaitu Last Dugalism. Ini sebenarnya nama orang ya. Last Dugalism yaitu Myers McDougall dan koleganya Harold Lasswell. Jadi Last Dugalism ini dari nama Lasswell ini, Harold Lasswell, ilmuwan politik Yale tahun 40-an, bisa dicari profilnya di Google. Juga Myers McDougall, dua-duanya orang Yale di Amerika. Ini menunjukkan realisme hukum dan post-realisme hukum itu berkembang dalam konteks khas Amerika. Nanti saya akan kembali ke situ ketika menjelaskan bagian awal. Ini saya loncat dulu ke bagian akhirnya untuk melihat macam-macam post-realisme hukum, dan macam-macamnya inilah yang bisa kita identifikasi, yang menarik untuk wawasan kita, terutama dalam konteks diskursus sosial legal dan realisme hukum di Indonesia. Lalu ada hukum dan masyarakat. Jadi yang kita sebut hukum dan masyarakat ya, ada jurusan di Indonesia, ada jurusan hukum dan masyarakat, atau ada tema-tema buku atau tulisan atau penelitian tentang hukum dan masyarakat. Law and Society juga adalah jenis dari post realisme hukum. Itu bagian dari ilmu kebijakan. Ilmu kebijakan pasca realis. Cottrell mengelompokkannya dua itu. Satu lagi ada tiga, yaitu analisis ekonomi terhadap hukum, atau yang kita kenal dalam bahasa Inggris ya, yang lebih familiar, economic
analysis of law itu sebenarnya adalah bentuk dari post-realisme hukum. Jadi analisis ekonomi terhadap hukum itu sebenarnya bagian dari ilmu sosial. Itu bagian dari ilmu ekonomi. Sangat menarik. Sangat menarik kalau kita mau menseriusi analisis ekonomi terhadap hukumnya. Karena kita menggunakan logika-logika ilmu ekonomi untuk mengkritik atau mengevaluasi doktrin-doktrin hukum. Lalu yang belum selesai adalah dua ini. Tentu dua ini salah satunya sudah sangat akrab ya, yaitu Critical Legal Studies, CLS. Lalu satu lagi Behavioralisme Judicial yang meneliti tentang perilaku hakim, psikologi hakim, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud oleh Cottrell dengan pasca realisme skeptisisme radikal. Jadi ada kelompok-kelompok, ada jenis-jenis ini saya kira yang menarik ya kalau kita perhatikan. Jadi teman-teman, saya kira kalau mau diskusi lebih lanjut atau mau mempelajari lebih lanjut, bisa langsung fokus. Maksud saya bukan melupakan bagian awalnya, tapi jenis-jenis realisme hukum yang pasca ini, kalau kata saya sih, yang sebenarnya membantu kita untuk memperluas atau memperdalam cakrawala pemahaman ya tentang sosiolegal atau realisme hukum dalam konteks Indonesia. Karena kita bisa mengelompokkan jenis-jenisnya ya. Atau sederhananya adalah di dalam 5 jenis pasca realisme ini kita bisa ketemu ciri-ciri realisme yang berbeda. Jadi sederhananya critical legal studies itu ciri realisnya berbeda dari hukum dan masyarakat. Analisis ekonomi terhadap hukum itu ciri realisnya itu berbeda lagi gitu. Nah, realis itu apa? Atau sifat realis itu apa? Itulah yang dibahas dari awal bab ini. Maka saya kembali ke atau akan mulai ya dari awal. Di awal di sini Roger Cottrell terutama sampai halaman 4 ini, mencoba menempatkan posisi realisme hukum sebagai teori dibandingkan dengan dua teori yang sudah dibahas sebelumnya. Ada dua teori yang utama, yaitu teori hukum analitis, atau yang disebut juga positivisme hukum. Lalu ada yang disebut teori tentang hukum dan moralitas atau teori hukum kodrati. Cottrell mencoba menempatkan realisme ya di hadapan konstelasi atau di dalam konstelasi pemikiran dari teori-teori hukum itu. Nah, ini misalkan ya di paragraf 3. Menurut saya ini kunci ya dari apa yang disampaikan Cottrell. Jadi kalau kita anggaplah kita lihat lagi ya titik tolak ilmu hukum menurut John Austin, lalu kita lihat lagi ya teori-teori dari bab yang sudah dibahas sebelumnya, muncul pertanyaan di sini ya. Ini kuncinya di sini, bahwa pelbagai inovasi dalam doktrin hukum tidak lebih atau tidak kurang adalah ekspresi dari keinginan, kebijakan, atau pilihan-pilihan dari pembuat keputusan, misalnya para hakim, yang menciptakan hukum. Lantas, apa akibat dari posisi pemikiran yang demikian? Ini adalah kesimpulan yang radikal. Kenapa radikal? Karena ini seperti seolah-olah ya mau mengatakan bahwa semua teori yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya itu salah. Kenapa? Karena inti dari semua teori hukum, entah itu yang analitis, entah itu yang common law, entah itu yang historis, entah itu yang kodrati,
semuanya sebenarnya berasal atau bersumber dari yang disebut Cottrell di sini, ekspresi-ekspresi keinginan, kebijakan, atau pilihan-pilihan subjektif. Kalau begitu, entah itu hukum dipandang sebagai konsep-konsep aturan, entah itu hukum dipandang sebagai cermin dari moralitas, entah itu hukum dipandang sebagai produk sejarah perkembangan masyarakat, pada akhirnya itu semua sebenarnya di balik itu semua adalah pengaruh dari subjektivitas para pemegang kekuasaan, misalnya hakim atau legislator atau pemerintah. Jadi itu semua sebenarnya bersumber atau berakar dari perilaku. Maka ada behavioral ya. Saya jujur aja tidak menemukan terjemahan yang tepat ya untuk perilaku. Maka saya mempertahankan istilah yang sangat jelek ya dalam bahasa Indonesia, tidak ada bahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu behavioral. Jadi kalau kita baca jadi behavioral ya. Behavioral. Yang dalam bahasa Inggris itu menunjuk pada kajian-kajian perilaku ya. Dalam psikologi terutama. Nah, dari sini kita bisa memahami seperti yang disampaikan Cottrell, betapa perspektif realisme ini memberi tantangan yang sangat radikal, terutama untuk teori-teori yang kita sudah bahas di bab-bab sebelumnya, dari bab 2 terutama sampai bab 6. Nah, di sini di paragraf 6, Cottrell juga mengungkapkan di sini ya, yang dimaksud dengan realisme hukum dan pasca realisme hukum. Nah, yang disampaikan Cottrell di sini di bagian pengantar yaitu bahwa realisme hukum yang dibahas terutama adalah realisme hukum Amerika. Nah, yang penting juga untuk kita pahami, realisme hukum Amerika itu hanya salah satu mazhab realisme hukum. Jadi tadi kan kita sudah sebut ya, yang kita rujuk di belakang itu ya, ada analisis ekonomi terhadap hukum, ada critical legal studies, itu semua adalah wujud-wujud realisme hukum Amerika. Realisme hukum Amerika. Itu kenapa disebut realisme hukum Amerika? Karena itu berkembang di Amerika, itu dikembangkan oleh sarjana hukum, sarjana ilmu sosial, sarjana ilmu politik, tapi juga para praktisi hukum, praktisi politik, atau aktivis-aktivis sosial di Amerika, orang Amerika. Nah, nanti kita akan lihat ya, di salah satu bagian, itu ada di bagian ini ya, di bagian subbagian 3 atau 2, itu adalah penjelasan Cottrell bahwa realisme hukum Amerika hanya salah satu bentuk realisme hukum. Artinya apa? Ada realisme hukum lain yang bukan Amerika. Saya ulang ya, ada realisme hukum lain yang bukan Amerika. Dan realisme hukum lain yang bukan Amerika ini sangat jarang kita perhatikan, terutama di Indonesia. Walau sebenarnya sangat berpengaruh juga ya. Saya akan sebut ya di awal ini, supaya nanti nggak terlewat. Setidaknya ada 2 realisme hukum yang lain. Jadi total kalau kita hitung ada 3. Ada 3 paham realisme hukum yang tersebar secara global. Realisme hukum Amerika 1 ya. Yang kedua, realisme hukum Skandinavia, kawan-kawan. Realisme hukum Skandinavia, yaitu yang berkembang di negara-negara Skandinavia.
seperti Swedia, Finlandia, Norwegia, Islandia, Hungaria, dan seterusnya. Jadi Skandinavia, negara-negara itu punya filsafat hukum dan sosiologi hukum yang kuat karena mereka punya tradisi realis. Tapi jarang sekali ya kita lihat ya. Maka menarik juga ya kalau bisa studi ke sana ya. Di negara-negara itu ya. Negara-negara yang kita nggak pernah, itu negara-negara yang ya mungkin dari segi persaingan global nggak terlalu menonjol ya di Eropa ya. Tapi kan kalau kita lihat, konon katanya itu negara-negara paling bahagia ya. Negara-negara paling peaceful itu. Negara-negara yang semuanya beres. Negara-negara itu ya. Negara-negara semua yang ideal-ideal yang kita perjuangkan. Di sana ada ya. Konon ya katanya. Saya juga belum pernah ke sana sih. Realisme hukum Skandinavia ya. Kenapa saya sebut realisme hukum Skandinavia itu sebenarnya punya pengaruh di Indonesia? Karena saya cukup membaca tulisan-tulisan Profesor Arif Sidarta. Beliau salah satu peletak dasar ilmu dan filsafat hukum di kampus saya di Unpar, Parahyangan, Bandung. Pak Arif, terutama dalam disertasinya, itu merujuk satu penulis yang sebenarnya berasal dari tradisi itu, yaitu Aulius Aarnio. Aulius Aarnio ya. Kawan-kawan bisa cek ya di Google ya. Saya akan tulis di kolom chat ya, namanya. Itu ya. Aulius Aarnio ya, dari Finlandia. Ini filsuf besar beliau ini. Aulius Aarnio. Ini salah satu tokoh realisme hukum Skandinavia sebenarnya, atau yang berasal dari tradisi realis Skandinavia. Apakah beliau mendukung realisme atau enggak itu di luar forum ini dan di luar kajian ini, yang saya sendiri perlu melihat lagi memang. Tapi yang jelas beliau berasal dari tradisi pemikiran itu, punya latar belakang tradisi pemikiran itu. Aulius Aarnio. Oke. Oke, sorry, ada distraksi. Ya. Jadi itu yang kedua ya, realisme hukum Skandinavia. Realisme hukum yang ketiga yaitu realisme hukum di Jerman. Jadi ada satu aliran berpikir di Jerman. Ini saya tunjukkan ada di paragraf nomor 49. Paragraf nomor 49, halaman 28. Cottrell menunjuk ini ya dengan eksplisit. Di Jerman itu berkembang sebuah mazhab yang disebut Freie Rechtslehre. Freie Rechtslehre. Atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi hukum bebas. Mazhab hukum bebas. Nama dua orang pencetusnya Ernest Fuchs
dan Hermann Kantorowicz. Dua orang Jerman. Ini juga punya ciri-ciri realis yang mirip ya dengan yang Amerika dan Skandinavia. Ini yang di Skandinavia, Roger Cottrell menyinggung juga di sini. Di Skandinavia, realisme hukum tampak menjadi dikenal seiring reaksinya terhadap abstraksi dalam penalaran dan doktrin hukum yang tampak tidak relevan secara sosial atau gagal mengatasi tuntutan kebijakan secara langsung. Jadi gerakan-gerakan realis ini walaupun berbeda-beda tradisinya atau budayanya, juga tempatnya ya, Amerika, Jerman, dan Skandinavia. Kurun waktunya juga beda-beda. Jerman itu di peralihan abad ke-20, jadi tahun 1000, peralihan abad ke-20 itu berarti dari tahun 1000 antara 1800 akhir ke 1900 awal begitu. Jadi sudah tua sekali. Sedangkan yang di Skandinavia itu pada paruh pertama abad ke-20 berarti tahun 1950-an sebelum itu ya. Jadi sebelum tahun 1950. Sedangkan yang Amerika itu justru berkembang di pasca Perang Dunia itu dan mendekati Perang Dunia juga sih sebelumnya. Berarti sekitar 50-an ya, 50-an ke 60-an. Realisme hukum berkembang kuat di situ. 50-60-an. Ya, jadi itu catatan penting saya kira ya, untuk kita paham bahwa realisme hukum itu ada banyak jenisnya. Lalu di sini, di paragraf 7 dan seterusnya, ini menurut saya salah satu paragraf yang filosofis, paragraf yang membahas filsafat. Filsafat secara umum ya, bukan sekedar filsafat hukum. Karena di sini Cottrell menunjukkan pertautan antara pragmatisme dan realisme. Pragmatisme dan realisme. Pragmatisme ya, pragmatisme ini juga sering disalahpahami ya, terutama kita di Indonesia ya. Kan kita sering bilang ya, wah dia orang pragmatis gitu ya. Atau bahkan ada yang bilang ya, jangan jadi orang pragmatis ya, dalam saran-saran dalam kehidupan sosial kita ya. Ada banyak nasihat, ada nasihat-nasihat ya, atau banyak nasihat yang bilang jangan jadi orang pragmatis gitu kan. Padahal pragmatisme itu filsafat kawan-kawan. Pragmatisme itu adalah bentuk filsafat ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Cottrell. Pragmatisme itu filsafat yang bagaimana dan apa hubungannya pragmatisme sebagai bentuk filsafat dan realisme. Jadi kata kuncinya adalah tentang kegunaan. Sesuatu dikatakan benar sejauh dia punya daya guna. Itu sederhananya tentang pragmatisme sebagai filsafat. Nah, di sini mulai ditunjukkan ya cikal bakal dari realisme hukum Amerika yang klasik. Kita mulai berkenalan di sini. Cottrell mulai menunjukkan nama-nama tokoh. Felix Cohen ini salah satu nenek moyang ya. Nenek moyangnya realisme hukum Amerika ya, Felix Cohen. Yang sangat senior ya, mendahului pemikir-pemikir besar realisme hukum Amerika, Felix Cohen. Nah, yang menarik ya, kalau kita perhatikan pemikir-pemikir realisme, terutama yang di Amerika, hampir semuanya itu berlatar belakang sebagai hakim justru. Punya latar belakang sebagai hakim. Jadi, pemikir-pemikir realisme hukum Amerika, itu justru adalah hakim. Kenapa saya katakan hakim? Pertama, kalau kita bandingkan realisme hukum dengan teori-teori yang lain, terutama teori hukum analitis, teori hukum kodrati, atau teori hukum sejarah, pemikir-pemikir dari teori-teori tersebut itu
hampir semuanya itu berlatar belakang akademisi atau pemikir ya, atau filsuf atau dosen gitu ya. Tapi realisme hukum Amerika ini unik sekali karena latar belakangnya kebanyakan adalah hakim dan kebanyakan lain yang lain adalah pengacara praktek ya. Pengacara praktek. Jadi justru sedikit yang akademisi. Sedikit yang akademisi. Itu yang realisme hukum. Tapi kalau yang post realisme hukum seperti yang kita lihat di bawah, itu kembali kita melihat ada dominasi akademisi di situ. Jadi kalau realisme hukum itu cikal bakalnya justru dari para pengemban hukum praktis, hakim dan advokat. Menarik ya menurut saya, karena saya membayangkan hakim Amerika sedemikian serius ya, sampai menjadi pemikir. Saya membayangkan kalau hakim-hakim di Indonesia, tumpukan kasusnya segunung ya. Belum lagi dengan godaan-godaan sana-sini, atau tekanan-tekanan sana-sini. Tapi di Amerika, hakim-hakimnya malah menumbuhkan teori ya, yang menjadi sangat berpengaruh ya di dunia ya, realisme hukum. Jadi mereka ini berangkat dari pengalaman praktek mereka ya dalam memutus kasus atau perkara. Contohnya seperti Felix Cohen. Lalu ada nama-nama lain ya yang disebut oleh Roger Cottrell juga seperti Jerome Frank. Jerome Frank. Lalu tentu yang terkenal, sangat terkenal, yang sangat masyhur, teman-teman pasti kenal atau pernah dengar namanya, Oliver Wendell Holmes Jr. ya. Oliver Wendell Holmes. Ini para hakim yang sangat mumpuni. Dan yang menarik adalah mereka ini justru berdebat ya. Mereka ini justru berdebat dengan para akademisi yang sudah kita lihat ya minggu lalu, yaitu salah satunya dengan Roscoe Pound. Jadi teman berdebatnya Roscoe Pound itu adalah orang-orang realis ini. Menarik, di sini kita bisa pahami Pound dari sociological jurisprudence itu justru berseberangan ya dengan paham realisme hukum Amerika ini. Jadi di sini ditunjukkan ya lewat representasi pemikiran Felix Cohen tentang hubungan realisme hukum, terutama realisme hukum yang awal atau yang sangat tua gitu ya, awal sekaligus yang tua, itu kaitannya dengan filsafat yang khas Amerika. Jadi pragmatisme itu dikembangkan oleh filsuf-filsuf yang memang ada dalam konteks Amerika ya. Cottrell tidak menyebut sayangnya di sini ya, tapi saya kira dia menyebut, saya jujur lupa ya, kalau nggak salah dia menyebut satu nama ya, filsuf Amerika, filsuf pragmatis Amerika, tapi saya jujur lupa ada di mana. Kalau nggak salah ya, artinya saya bisa juga salah, tapi saya sebut aja di sini filsuf pragmatis itu, kalau nanti teman-teman mau melacak, antara lain William James. William James. Lalu juga ada John Dewey. John Dewey. William James. John Dewey. Dua nama yang sangat terkenal sebagai filsuf pragmatis. Mereka yang merumuskan dasar-dasar filsafat pragmatisme Amerika. Yang kekinian, yang terkini, dan kemudian mengembangkan pragmatisme sedemikian rupa sampai menjadi postmodernisme adalah Richard Rorty. Richard Rorty. Dan Richard Rorty inilah yang banyak diskusi ya dengan nama-nama filsuf besar. Tadi saya lihat ada salah satu filsuf yang masuk ke ruang Zoom kita. Saya lihat di sini masih ada Immanuel Kant. Lalu tadi saya sempat lihat ada Jacques Derrida ya, atau Jacques Derrida tadi. Ini yang Richard Rorty ini yang menjadi teman debat Jacques Derrida ya tentang postmodernisme. Jadi pragmatismenya berkembang sedemikian rupa sehingga nyambung dengan postmodernisme. Nah, di bagian berikutnya
Cottrell mencoba mengungkapkan kaitan realisme hukum dan teori hukum normatif. Di sini Cottrell mulai menunjukkan satu nama tokoh realisme yang menjadi sangat terkenal ya. Jadi sangat terkenal dalam pengembangan realisme hukum Amerika, yaitu Carl Llewellyn. Ini dia, Carl Llewellyn. Carl Llewellyn. Nah, di sini sebelumnya saya coba mundur sedikit. Cottrell membagi ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis realisme hukum Amerika. Ada 3 jenis hukum realisme Amerika, yaitu yang dia sebut realisme, saya sebut aja di sini ya, yang dia sebut realisme hukum doktrinal konstruktivis. Realisme hukum doktrinal konstruktivis, itu yang pertama. Lalu ada yang disebut realisme hukum ilmu kebijakan, itu yang tadi, yang kita sempat tengok di bagian belakang naskah ini. Juga ada yang juga sudah kita lihat dan saya belum selesaikan, realisme hukum yang skeptis radikal. Saya ulang, ada 3 jenis realisme hukum Amerika. Yang pertama, realisme hukum konstruktivis doktrinal. Yang kedua, realisme hukum pasca kebijakan. Ilmu kebijakan. Yang ketiga, realisme hukum skeptis radikal. Realisme hukum ilmu kebijakan bersama realisme hukum skeptis radikal itu sudah masuk ke mazhab yang post-realisme. Jadi 2 yang terakhir itu sudah tergolong sebagai post-realisme hukum. Nah, kenapa realisme hukumnya, terutama yang dicetuskan oleh Carl Llewellyn atau Llewellyn, ini disebutnya realisme hukum doktrinal konstruktivis, karena realisme hukum inilah yang paling bersahabat dengan ilmu hukum doktrinal, terutama seperti yang banyak kita pelajari di kelas-kelas di Fakultas Hukum kita. Jadi realisme hukum yang dirancang Llewellyn ini masih sejalan, seiring, dan selaras dengan ilmu hukum tradisional klasik atau analisis yuridis normatif. Masih sejalan dengan itu. Maka dia disebut konstruktivis doktrinal atau doktrinal konstruktivis. Jadi realisme hukum yang membangun ilmu hukum doktrinal. Jadi dengan kata lain, ilmu hukum doktrinal itu bisa menjadi realis juga. Itu maka kita tengok pemikirannya Llewellyn ini. Itulah yang diulas Cottrell, terutama dari paragraf 14 ini. Terus, ini panjang ya, jadi dia hampir sepertiga, saya kira hampir sepertiga, atau seperempat bab ini itu adalah tentang Llewellyn, tentang realisme hukum doktrinal konstruktivis. Sehingga di sini kesannya bagi Cottrell, ini yang penting gitu loh. Ini adalah realisme yang penting. Padahal tadi kita tahu ada yang lain ya. Yang macam-macam tadi itu, yang justru itu akrab ya. Itu yang justru kita akrabi di Indonesia. Yang Llewellyn ini, sangat jarang ya. Padahal realisme hukumnya Llewellyn inilah yang tadi saya katakan sangat bersahabat dengan ilmu hukum doktrinal. Atau yang tadi saya katakan, kalau kita mau mempertahankan jati diri sebagai ilmu hukum doktrinal atau ilmu hukum positivis, seperti yang banyak kita pelajari dan kita praktekkan berdasarkan pendidikan hukum kita. Tapi kita mau juga supaya kajian kita realis, itu kita merujuk pada kerangka teorinya Llewellyn ini harusnya. Tapi kalau kita mau skeptis atau meninggalkan ilmu hukum doktrinal, tapi kita masih mau mempertahankan jati diri sebagai pengkaji hukum, maka kita masuk ke 2 jenis post-realisme yang lain tadi itu, yang di bawah tadi. Yang ilmu kebijakan dan yang radikal tadi itu. Jadi tadi saya katakan 1/4 atau 1/3 dari bab ini adalah ulasan tentang Llewellyn, sehingga kesannya bagi Cottrell ini yang penting. Dan jangan-jangan memang ini yang penting. Jangan-jangan ini yang penting. Yang untuk kita di Indonesia hampir tidak pernah kita tengok dengan serius atau kita rujuk dengan serius.
Nah, di sini mulai masuk ya, di bagian ini, konteks politik realisme hukum Amerika. Di sini mulai masuk uraian Cottrell tentang jenis realisme yang post tadi ya, atau yang skeptis dan radikal tadi itu, terutama yang model ilmu kebijakan dan critical legal studies dan seterusnya. Itu yang tadi di awal saya sampaikan. Kawan-kawan semua, kita punya waktu. Saya mau supaya kita bisa diskusi, maka saya stop di sini uraian saya. Sekali lagi saya minta maaf karena belum menyelesaikan ini. Sedikit lagi sebenarnya. Jadi ini sedikit lagi. Tapi ya oke, saya percuma juga kalau mengungkap alasan hanya menjadi pembenar. Baiklah kalau gitu izinkan saya menyelesaikan ini sambil kita menuju bab terakhir kita, dan sekarang kita bisa tanya jawab. Mungkin teman-teman punya ide atau pertanyaan yang lebih menarik ya, yang bisa kita gali sama-sama dari bahan kita malam ini. Terima kasih, Bung Bias. Baik, Bung. Terima kasih atas pemaparannya. Baiklah, kepada teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan yang kiranya mengganjal yang ingin ditanyakan kepada Bung Tanius, bisa langsung unmute saja, ataupun menggunakan fitur raise hand. Dan juga saya ingatkan kembali juga kepada teman-teman, kalau bisa untuk on cam, saya diskusinya juga bisa berjalan dengan baik. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Itu tadi ada Jacques Derrida yang saya sebut. Baik, pertanyaan yang pertama dari Bung Gray. Silakan Bung Gray. Baik Bung Bias, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin tadi yang paling menarik menurut saya dari pembahasan yang disampaikan oleh Bung Tanius tadi adalah tentang kajian yang dibuat atau mungkin teori-teori yang dijelaskan oleh Roger Cottrell mengenai Llewellyn gitu. Jadi kata Bung Tanius tadi kan jangan-jangan teori Llewellyn ini sangat yang paling baik atau yang paling cocok gitu. Tapi meskipun dia yang paling dekat dengan doktrin ilmu hukum itu sendiri, negara Indonesia sebagai negara hukum jarang sekali menggunakan teori Llewellyn ini sebagai bahan kajian atau mungkin menerapkannya dalam bangsa sebagai negara hukum seperti itu. Jadi pertanyaan saya pada Bung Tanius mungkin kenapa ya Indonesia sangat susah gitu menerapkan teori-teori yang disampaikan oleh Llewellyn gitu, Bung Tanius. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Silakan Bung Tanius. Ya, terima kasih Bung Gray. Mungkin kalau saya bisa rumuskan ulang pertanyaan Bung Gray, atau saya coba maknai ya pertanyaan Bung Gray itu begini. Kalau kita membaca ya buku seperti ini atau kita berdiskusi seperti ini dari rujukan-rujukan yang serius seperti ini kan rujukan serius ya. Ini kan buku serius dan dari pengarang yang serius juga. Otomatis ketika kita serius juga, wawasan kita meluas kan? Wawasan kita meluas. Meluas dalam arti kita bukan sekedar tahu, tapi kemudian kita bisa mencari perkaitan. Atau kita menjadi kritis juga ya. Pertanyaan Bung Gray menurut saya itu pertanyaan kritis. Yang muncul berkat perluasan wawasan setelah membaca atau menyimak tulisan atau diskusi kita ini. Jadi wawasan kita berkembang kan ketika kita mulai melihat atau menyadari ada pemikiran dari orang namanya Carl Llewellyn. Dia adalah tokoh realis. Dia mengembangkan ide-ide realisme hukum yang menurut Cottrell
sangat selaras dengan identitas atau jati diri kajian hukum doktrinal atau kajian hukum normatif. Kita tahu di Indonesia kajian hukum doktrinal atau kajian hukum normatif atau kajian hukum positif itu kan dominan. Kawan-kawan di sini boleh berpendapat. Saya juga senang kalau kawan-kawan di sini mau sharing. Seberapa jauh dominasi kajian hukum positif yang kawan-kawan sudah resapi atau terima atau dicekoki? Saya jadi provokator ya kalau saya bilang dicekoki. Setidaknya dari semester 2 toh yang dicekoki itu atau yang ditanam paksakan itu adalah cara berpikir positivis kan? Berdasarkan peraturan, berdasarkan sumber hukum, berdasarkan otoritas ya kan? Terutama otoritas negara ya kan? Llewellyn, realisme hukumnya di Amerika tahun itu pada zamannya itu justru mampu membangun ya. Makanya kan istilahnya konstruktivis ya, membangun. Kajian doktrinal menjadi lebih realis ya. Jadi doktrinal tetap, normatif tetap, positivis tetap, formalis tetap, tapi realis juga. Bisa. Bisa. Itu Llewellyn contohnya. Di Amerika sana. Tahun itu ya. Coba dilacak. Saya jujur lupa di tulisan terjemahan ini. Periode atau kapan kurun waktu karya-karya Llewellyn itu. Kalau nggak salah 30-40-an ya. Tahun 1930, tahun 1940-an. Berarti berapa puluh tahun yang lalu tuh? Kalau kita bandingkan dengan tahun 2022. 80 ya? Atau 90 ya? Ya kan? Itu di Amerika ya. Kita di Indonesia. Jadi, Bung Rey, tadi Bung Rey merujuk satu kata kunci ya, negara hukum. Saya jujur kesulitan ya untuk menjawab pertanyaan Bung Rey kalau memang kata kunci negara hukum itu di sini memang, maksudnya memang istilah negara hukum jadi kata kunci, karena negara hukum itu konsep. Tapi kalau pertanyaan Bung Rey saya maknai, negara hukum yang dimaksud itu adalah realitas dari negara dan masyarakat Indonesia, maka saya bisa pahami dan saya bisa jawab begini. Mengapa teori seperti Llewellyn itu kita nggak atau kita jarang sekali serius? Maka sederhananya karena wawasan kita memang belum berkembang. Bayangkan, wawasan tentang realisme hukum kita belum berkembang. Kenapa? Itu yang tadi saya singgung. Di Indonesia kita banyak kenal apa sih tentang realisme hukum? Kita banyak kenal CLS ya. Kalau mau jujur ya. Kalau di Indonesia kita diskusi di level pemikiran, di level teoritis tentang realisme hukum atau socio-legal studies, yang kita sangat akrabi adalah CLS atau, ini yang paling aneh ya, menurut saya ini aneh, nanti saya akan jelaskan kenapa aneh, yaitu sociological jurisprudence yang minggu lalu atau 2 minggu lalu kita bahas ya, atau 3 minggu lalu ya. Jadi sociological jurisprudence kalau di Indonesia kan kita kenalnya itu realisme hukum. Padahal kalau kita baca bab ini, sociological jurisprudence Pound itu musuhnya realisme hukum justru. Bung Rey, sederhananya atau singkat kata, karena wawasan kita memang belum berkembang, maka itulah saya kembali ke motivasi awal kita ya, menekuni bacaan Cottrell. Dia menempatkan konteks dari pemikiran-pemikiran ini supaya kita juga kenal ya.
Dengan begini kan kita kenal, oh ada realisme hukum Llewellyn, oh ada realisme hukum yang bukan Amerika, oh ternyata sociological jurisprudence itu di luar realisme hukum, karena sociological jurisprudence itu urusannya dengan bagaimana hakim memutus dan bagaimana kita mengkaji, sociological jurisprudence itu adalah teknik yang dipakai hakim. Jadi sociological jurisprudence itu adalah ilmu atau teori yang sebenarnya dipakainya oleh hakim. Jadi hakim penggunanya. Sociological jurisprudence itu hakim yang menggunakan. Kalau realisme hukum itu digunakan oleh kita para pengamat untuk menilai hakim. Tapi saya katakan tadi, realisme hukum itu pertama-tama dicetuskan oleh para hakim. Jadi bayangkan, keunikan atau kekuatan realisme hukum Amerika. Dia dicetuskan oleh para hakim, tapi apa yang dicetuskan oleh para hakim itu bisa digunakan untuk mengkritik hakim sendiri. Itu kenapa realisme hukum punya ciri-ciri radikal. Dan ketika dia ditarik ke tahap yang paling radikal, maka dia jadinya CLS itu. Dan kalau kata saya sih, kalau menurut saya, CLS itu bukan lagi ilmu hukum. Itu bukan lagi ilmu hukum. Walaupun mereka mengklaim itu ilmu hukum. Tapi kalau kata saya, kalau memang kita mau komit di jalur CLS, menurut saya kita meninggalkan jati diri sebagai fakultas hukum. Karena dia udah melampaui, beyond fakultas hukum. Saya nggak bilang kalau gitu CLS jelek, enggak. Dan saya nggak bilang kalau gitu fakultas hukum jelek, enggak juga. Tapi ini keunikan bentuk CLS ya, sebagai realisme hukum Amerika. Bung Rey, semoga menjawab. Baik, terima kasih Bung Tanius. Bagaimana Bung Rey? Apakah ingin menanggapi? Sudah terjawab, Bung. Terima kasih, Bung. Baiklah, baik. Teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Tadi sepertinya Bung Rizky ingin bertanya. Silakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, bisa diaktifkan fitur raise hand-nya atau langsung membuka atau langsung unmute saja. Kak, izin bertanya boleh? Tetapi Silakan. sebenarnya pertanyaan saya kemungkinan di luar konteks. Enggak apa-apa. Silakan Kak Santa. Ada perbedaan pandangan di antara para ahli hukum. Di satu pihak, hukum itu otonom. Dan di lain pihak, hukum itu dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum. Misalnya politik. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pandangan kakak sendiri terhadap konfigurasi hukum dengan konfigurasi politik? Terima kasih. Kalau kita kaitkan dengan bahan obrolan kita malam ini, ketika kita mulai mengidentifikasi adanya hubungan atau konfigurasi antara hukum dan unsur-unsur non-hukum atau ekstralegal, maka kita sudah berpikir realis. Jadi pertanyaan dari Santa itu sebenarnya jawabannya adalah di dalam sekujur teks bab 7 ini. Konfigurasi hukum dan politik itu diuraikan panjang lebar di dalam teori realisme ini. Oke, kalau pertanyaannya begitu dan saya diminta pendapat, maka saya akan mengambil posisi dulu ya. Saya akan mengambil posisi dan saya akan mengungkapkan asumsi saya. Karena kita diskusi ya, jadi saya akan mencoba clear dengan mengungkapkan asumsi saya. Pertama, pertanyaan itu berarti diajukan dalam konteks Indonesia. Dan saya akan menjawab sebagai 1. Akademisi hukum di Indonesia. 2. Warga negara Indonesia. 3. Sebagai pemikir. Saya nggak bisa menghapus atau meniadakan subjektivitas saya atau eksistensi saya juga sebagai seorang pemikir.
Saya nggak berani bilang sebagai filsuf ya, tapi hanya sebagai pemikir. Jadi kalau berdasarkan 3 asumsi itu, maka saya akan menjawab hukum dan politik di Indonesia sangat erat hubungannya. Dengan kata lain, kacamata realisme hukum akan sangat berguna di Indonesia dan sudah berguna. Maka kalau saya boleh sebut ya, supaya diskusi kita bisa berkembang juga. Kenapa dari tadi saya sebut CLS sangat kita akrabi? Kalau saya boleh berpendapat, dan mungkin kita bisa kembangkan lagi, bahkan ini bisa jadi 1 webinar atau 2 webinar atau 3 ya. Kawan-kawan, menurut saya CLS di Indonesia sudah punya bentuknya sendiri, yaitu yang disebut dengan gerakan bantuan hukum struktural. Pernah dengar pasti ya? Yang disebut gerakan bantuan hukum struktural, atau yang disingkat BHS. Itulah ideologi, inti gerakan, inti teori dari lembaga atau institusi hukum yang sangat berpengaruh bagi konfigurasi negara hukum ya. Saya kembali ke Bung Rey. Konfigurasi negara hukum Indonesia. Lembaga yang dimaksud adalah YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dengan cabang-cabang LBH-nya yang tersebar di setiap provinsi, hampir di setiap provinsi di Indonesia. YLBHI dicetuskan oleh almarhum, the one and only ya, Anan Buyung Nasution, Yap Thiam Hien, para advokat-advokat, saya akan bilang ya, bukan cuma progresif, tapi revolusioner. Mereka ini, di dalam pikirannya, yang paling mendalam, itu sangat menyadari bahwa hukum dan politik di Indonesia nggak bisa dilepaskan. Dengan kata lain, hukum nggak otonom di Indonesia. Hukum tidak otonom. Jadi kalau hukum dan politik punya kaitan, itu dengan kata lain, hukum nggak otonom. Hukum yang otonom itu adalah hukum yang berkembang di negara seperti Skandinavia itu. Jadi ini malah menarik ya, kita perhatikan ya. Negara Skandinavia itu kan tadi yang saya bilang ya, semuanya beres. Itu kan artinya hukumnya otonom. Politik nggak bisa nembus, karena hukum punya hukum punya, aduh saya kehilangan kata-kata ya, apa namanya? Bukan reputasi, tapi punya pamor ya, semacam pamor yang dihormati sedemikian rupa, sehingga kepentingan politik pun tidak bisa mengendalikan hukum. Tapi justru menarik, di negara seperti Skandinavia itu, seperti wilayah Skandinavia, realisme hukum berkembang juga. Bayangkan, betapa lenturnya paham realisme. Jadi, kawan, CLS itu menurut saya sudah punya bentuk yang khas. Kita bisa diskusikan ini. Ini bisa jadi satu diskusi sendiri. Apakah atau sejauh mana BHS, bantuan hukum struktural, yang menjadi ideologinya kawan-kawan dari YLBHI dan cabang-cabangnya, sejauh mana itu punya ciri-ciri realis sebagai CLS hari ini. Jangan lupa, bantuan hukum struktural itu berkembang pesat karena dia adalah reaksi terhadap Soeharto dan Orde Baru. Ceritanya Soeharto nggak sama dengan cerita hari ini. Oligarkinya Soeharto nggak sama kan dengan oligarki hari ini. Ya kan? Powernya Soeharto kan nggak sama dengan power hari ini. Nah, yang saya perhatikan, kalau di Indonesia hari ini, diskusi tentang power oligarki, politik, dan hukum di Indonesia, itu dikuasai oleh kelompok. Saya dikuasai bukan dalam arti mendominasi ya, tapi maksudnya diarahkan dari segi ide. Jadi kelompok inilah yang mengarahkan idenya. Itu kalau saya boleh sebut, teman-teman bisa cek ya. LP3ES di bawah
saya nggak tahu ya apakah komando dalam arti memang dipimpin atau mungkin koordinasi ya lebih tepat, Mas Herlambang ya, Mas Herlambang Wiratraman dari FAUGM, sebelumnya di Unair. LP3S kan punya forum diskusi negara hukum. Itu menurut saya udah bentuk kajian hukum kritis ya. Terus juga ada ya macam-macam ya NGO sekarang, teman-teman NGO sekarang dari Amnesty, juga dari ICW dan seterusnya. Itu menurut saya bentuk-bentuk konkret gerakan atau kelompok atau inisiatif ya, yang merespon masalah-masalah hukum dan politik. Begitu untuk Santa. Saya lihat sudah ada angkat tangan lagi. Silakan. Nah, sebelum itu Kak Santa gimana? Apakah sudah puas dengan jawaban Bung Danius? Terima kasih atas penjelasannya, Kak. Baiklah, terima kasih. Silakan Bung Kan. Oke, selamat malam. Terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan. Sebelumnya saya Suaranya mungkin lebih dikuatkan, Bung. Halo, udah kedengaran? ya, ya. Dideketin mungkin speakernya. Terima kasih ya kepada Abang moderator nih ya, sama Bapak Tanius Sebastian juga udah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Saya baru join hari ini, jadi mungkin dari pertanyaan saya sudah pasti banyak kurangnya ya. Nah, jadi memang kata atau realisme hukum ini juga baru saya dengar gitu. Jadi saya ada pertanyaan, sebenarnya penganut mazhab realisme hukum ini, hukum realis ini memandang hukum itu sebagai apa sih? Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini sebenarnya ini bukan pertanyaan, ini kesannya pertanyaan sederhana, tapi ini pertanyaan inti sebenarnya. Realisme hukum memandang hukum seperti apa? Itu persis, itu adalah intinya dari paparan atau bahan terjemahan kita. Kata kuncinya, Bung Kan, adalah pada kata realis itu. Jadi, singkat kata, realisme hukum memandang hukum secara realis. Apa sih arti kata realis? Realis itu, kalau kita terjemahkan secara harafiah, berdasarkan paparan Kotterl, artinya melihat hukum senyata-nyatanya. Hukum itu senyata-nyatanya apa? Kalau menurut realisme hukum itu senyata-nyatanya adalah yang ditampilkan dalam perilaku para pengemban hukumnya. Jadi, kalau para pengemban hukumnya berpikir berdasarkan logika ekonomi, itulah hukum. Kalau para pengemban hukumnya berpikir berdasarkan logika kepentingan penguasa, itulah hukum. Kalau para pengemban hukumnya berpikir menerapkan, menafsir hukum berdasarkan advokasi atau pembelaan terhadap kaum miskin yang ditindas atau yang digusur, itulah hukum. Dengan kata lain, ketika kita menggunakan kacamata realisme hukum, kita tidak lagi melihat hukum hanya sekedar peraturan, hanya sekedar putusan, hanya sekedar regulasi, legislasi, dan seterusnya.
Di balik legislasi ada legislator. Legislator itu punya kepentingan apa? Itulah hukum. Kalau kita mau mengkaji hukum dan memperbaiki hukum, maka yang kita lakukan adalah meneliti kepentingan itu. Maka yang kita lakukan adalah merespon kepentingan itu. Bahkan kalau perlu, kita halang-halangi atau kita menyesuaikan diri dengan kepentingan itu. Jadi nggak nunggu pasalnya jadi. Itu kenapa disebutnya realis atau senyata-nyatanya. Maka kalau kita betul berpikir realis, yang namanya prosedur itu menjadi kunci. Dalam arti apa? Bukan sekedar untuk kita kuasai, dalam arti kita pahami, tapi supaya kita juga masuk ke dalam prosedur, kita bisa ikut ke dalam prosedur, dan kita mempengaruhi prosedur. Prosedur apa? Prosedur pembentukan undang-undang. Bagaimana undang-undang dibuat? Itu pertanyaan realis tuh. Bagaimana undang-undang dibuat? Ya kita taunya undang-undang dibuat ya ada naskah akademik. Undang-undang dibuat ada RUU. No, itu belum realis. Itu bukan jawaban realis. Kalau kita pakai kacamata realis, maka kita cari tahu sebelum NA ada apa. Oh, ada dokumen kajian. Itu juga belum realis. Kalau kita realis, maka kita cari tahu bagaimana proses penyusunan kajian itu. Siapa yang menyusun kajian itu? Siapanya itu bukan sekedar statusnya, tapi orangnya. Oh, yang menyusun kajian itu Tanius Sebastian. Tanius Sebastian itu kelas menengah. Kampusnya Unpar, swasta, mahal. Tanius Sebastian itu keturunan Tionghoa, sekolah filsafat, di sekolah Katolik. Yang kayak gitu-gitu ditengok, yang kayak gitu-gitu dihitung dalam kajian realis. Bagaimana bisa memahami saya sebagai kelas menengah? Berarti kan harus punya data tentang kelas menengah. Berarti kan harus lihat sosiologi masyarakat. Saya kan tinggal di Bandung, berarti cek kota Bandung kayak apa. Berarti cek kampus saya kayak apa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi senyata-nyatanya itu sedemikian, Bung Kan, yang kita lihat. Bung Bias. Baik, terima kasih Bung Tadius. Bagaimana Bung Kan? Sudah dapat diterima. Baik, udah cukup jelas ya tadi ya. Bisa saya simpulkan sedikit, berarti kalau apa realis hukum itu memandang hukum itu sebagai bisa jadi apa saja. Contohnya kayak tadi dibilang kalau dia sebagai alat mencapai keadilan maka itulah hukum. Jadi dilihat dulu senyata-nyatanya. Nah, jadi saya nih terjadi pertanyaan baru nih. Berarti sebenarnya hukum menurut pandangan realis hukum itu secara ekstrimnya adalah merupakan alat ya untuk mencapai tujuan. Gitu. Sekian. Makasih ya. Gitu. Baik, terima kasih Bung Kan. Ya. Jawabannya iya, betul. Betul, Bung. Jadi hukum bukan tujuan, tapi alat. Dan sebagai alat, dia bisa dipakai untuk apapun. Untuk yang paling luhur maupun yang paling bejat. Dan siapapun bisa pakai alat itu. Termasuk yang paling miskin dan termasuk yang paling kaya. Termasuk yang paling bodoh dan yang ada di lingkaran istana negara.
Begitu. Baik, terima kasih Bung Tenius. Bagaimana Bung Kan? Sudah? Udah, cukup jelas, makasih. Baik, terima kasih Bung Kan. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin bertanya lagi, bisa diaktifkan fitur raise hand-nya atau langsung membuka mic-nya saja. Silakan Bung Rizky. Baik, terima kasih kesempatannya, Bung Bias. Sorry tadi nggak terlalu dengerin karena jaringannya lagi buruk di sini. Tapi saya tadi ada dengar di bagian-bagian pertama tentang subjektivitas pemegang kekuasaan. Dan yang saya soroti di sini khususnya legislatif. Mungkin ada korelasinya juga sama pertanyaan sebelumnya tentang hukum sebagai alat gitu. Jadi di paragraf 4 itu ada tulisan yang menarik bahwa doktrin itu kayak kurang penting gitu, tapi yang paling penting itu apa yang dilakukan oleh ahli hukum seperti hakim dan legislatif gitu, di mana bahwa nilai-nilai relevan bagi analisis hukum hanya sejauh mereka itu merepresentasikan pilihan-pilihan partikular dari para pembentuk keputusan yang memiliki pengaruh, bahwa berbagai luaran dari hukum mencerminkan konfigurasi kekuasaan politik dan bukan nilai-nilai sosial atau politik yang menyeluruh. Jadi dari sini saya minggu lalu ada nanya pertanyaan pas ATN, cuman terjawabnya tidak memuaskan gitu. Pertanyaannya kan di dalam konsep negara hukum itu kan, Bung, sebagaimana kita tahu pemerintah itu tunduk pada hukum, harus tunduk pada hukum, tetapi hukum itu sendiri yang diciptakan itu pemerintah. Jadi yang hukum itu sendiri yang menciptakan pemerintah. Jadi korelasinya itu ya tentang otoritas dari hukum itu sendiri yang dibilang paling penting tadi. Jadi gimana pertanyaannya? Mungkin gitulah Bung, kurang lebih hubungan dari itu agak sulit buat pertanyaan. Terima kasih. Oke. Boleh nggak ditambahin lagi waktu HTN itu, waktu kelas HTN itu pertanyaannya apa atau pertanyaan apa yang nggak kejawab atau yang nggak memuaskan? Jadi kan pertanyaan saya tentang di dalam konsep negara hukum itu bukan hukum yang tunduk pada pemerintah, tapi pemerintah yang tunduk pada hukum. Sedangkan yang membuat hukum itu pemerintah itu sendiri. Jadi Betul. bagaimana hubungan antar argumen yang agak rancu itu? Oh gitu. iya. Oke, saya bisa jelaskan itu. Jadi kawan, ini mungkin satu diskusi tentang tema lain yang agak di luar pembicaraan kita ya. Tapi kalau saya boleh sambungin nanti saya akan coba lakukan. Kenapa saya bilang agak di luar atau agak lain? Karena ini tema utamanya adalah tentang konsep negara hukum. Kita di Indonesia itu kenalnya istilah negara hukum, oke? Tapi sebenarnya ada dua istilah dan konsep lain yang rancu, dan kerancuan itu yang saya kira menimbulkan pertanyaan untuk Bung Rizky. Dua itu berasal dari konsep dan bahasa yang bukan Indonesia. Yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Jerman dan Belanda. Konsep yang dimaksud adalah satu, rule of law. Jadi negara hukum itu bisa dimaknai sebagai rule of law. Konsep yang kedua, negara hukum bisa dimaknai sebagai Rechtsstaat. Rechtsstaat. Rule of law sama Rechtsstaat ini dua hal yang sama sekaligus berbeda. Nah, saya mau tanya sedikit. Apakah di kelas disinggung tentang istilah ini? Atau konsep ini? Enggak ya? Enggak. Jadi ada dua istilah sebenarnya yang itu menimbulkan kerancuan ketika kita terjemahkan menjadi negara hukum ke Indonesia, ke bahasa Indonesia. Rule of law sama Rechtsstaat. Rule of law ini dari tradisi Anglo-Saxon. Rechtsstaat dari tradisi Eropa kontinental. Dalam tradisi Anglo-Saxon, rule of law itu dibedakan dari yang disebut rule of man.
Jadi rule of law itu lawannya rule of man. Rule of law artinya aturan hukum yang punya otoritas tertinggi, bukan maunya penguasa, bukan kehendak penguasa, tapi kehendak hukum. Kehendak penguasa itu siapa? Kehendak penguasa dalam konteks Anglo-Saxon adalah kehendak raja. Dengan kata lain, raja pun harus tunduk pada hukum. Tapi yang bikin hukum bukan raja, kalau dalam Anglo-Saxon. Yang bikin hukum dalam Anglo-Saxon, parlemen. Dengan kata lain, rule of law itu adalah soal perimbangan kekuasaan antara raja dan parlemen. Karena di Anglo-Saxon, konsepnya monarki. Inggris terutama ya. Nah, ketika pindah ke Amerika itu jadi aneh. Karena Amerika meninggalkan konsep monarki sama sekali. Amerika kan sebenarnya orang Inggris yang kabur ya. Ini saya kalau kedengaran orang Amerikanya akan digebukin saya. Kalau kedengaran orang Amerika kulit putih asli, saya akan ditembak yang rasis ya. Saya kan Cina, Indonesia nggak jelas ya. Mati di tempat saya dengan berapa belas peluru. Aduh, oke. Mengerikan di Amerika. Orang Amerika yang asli itu, dalam arti yang kulit putih, itu kan migran dari Inggris. Ketika mereka ke tanah Amerika, orang pribumi Amerikanya kan Indian kan aslinya. Bukan kulit putih. Kulit putih Amerika itu kan pindahan. Orang pindahan dari Inggris. Ketika mereka pindah ke Inggris, konsep monarkinya ditinggal, mereka bikin republik. Rule of law-nya jadi aneh, dalam arti rule of law-nya menjadi yang disebut separation of powers. Jadi separation of powers itu asli Amerika. Oke, pindah sekarang ke Reichstag. Kalau Reichstag itu berkembangnya di daerah kontinental Eropa, Jerman, Belanda, Prancis, Italia. Itu yang utama. Spanyol juga. Kalau Reichstag, lawannya adalah Machtstadt. Machtstadt. Maka Bung Rizky coba lihat dokumen penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Itu disebutkan bahwa Indonesia adalah Reichsstadt dalam arti Indonesia bukan Machtstadt, bukan negara. Reichsstadt artinya negara berdasarkan hukum. Machtstadt negara berdasarkan kekuasaan. Artinya apa? Negaranya dikelola bukan berdasarkan legislasi atau regislasi, tapi berdasarkan kehendak-kehendak atau pertarungan ideologi. Nah, yang Bung Rizky bilang itu sebenarnya menjadi inti perdebatan dari rule of law dan Reichsstadt. Jadi itu bukan negara hukum sebenarnya. Itu rule of law dan Reichsstadt. Rule of law itu tadi parlemen versus raja menjadi separation of powers. Reichsstadt itu menjadi sisi yang berlawanan dengan Machtstadt. Nah, pemerintah tunduk pada hukum. Betul. Tapi di sisi lain, pemerintah jugalah yang membuat hukum. Betul. Tapi jangan lupa, yang membuat hukum siapa sih? Bung Rizky, kalau kita boleh diskusi dikit. Yang dimaksud pemerintah yang membuat hukum berarti siapa? Terutama pastinya legislator, DPR. Iya betul ya, legislatif ya dan administratif. Tapi kalau pemerintah tunduk pada hukum, itu berarti kalau dalam konsep rule of law, maka legislatif dan administratif itu tunduk pada yudisial. Maka pemerintah tunduk pada hukum itu sebenarnya adalah konsep separation of powers. Jadi kekuasaan kehakiman itu punya kata akhir, kata final. Kalau sampai ada sengketa antara warga negara dan pemerintah, atau warga negara lawan legislator atau administrator, atau antar warga negara, itu
yang menyelesaikan harusnya lembaga yudisial, kekuasaan kehakiman. Itu maksudnya pemerintah tunduk pada hukum. Jadi kalau kita lihat dari situ nggak ambigu dong, karena kita bisa pilah-pilah kan. Yang bikin legislatif hukum, yang bikin juga administratif kan. Kan ada legislasi sama regulasi. Tapi ketika itu ada masalah, entah itu masalah antar lembaga negara, atau lembaga negara lawan warga negara, atau warga negara lawan warga negara, maka peradilan yang independen harusnya yang bisa menjawab itu. Itu intinya. Rule of law yang dimaknai sebagai negara hukum yang menjadi paradoks yang tadi ditunjukkan oleh Bung Rizky. Izin Bung, mungkin saya udah nemu titik pertanyaan saya yang saya maksud. Jadi tentang subjektivitas pemegang kekuasaan itu, Bung. Kayak ya subjektivitas si legislator itu sendiri atau yudisial itu sendiri dalam memegang peranan dalam hukumnya. Mungkin gitu, Bung. Oke, ada apa dengan subjektivitasnya? Subjektivitasnya itulah yang mempengaruhi pembuatan hukum itu tersebut, Bung. Kayak nilai-nilai sosial itu kurang masuk karena mereka yang megang otoritas itu tadi sendiri. Kurang lebih. Betul. Itu inti pandangan realis itu melihatnya kayak gitu, betul. Jadi Bung tahu ya, nangkep ya poinnya dari paparan tentang realisme hukum. Atau ada pertanyaan dari situ? Kayaknya cuma gitu aja. Itu pernyataan saya kira ya. Oke. Iya. Terima kasih ya, Bung. Oke. Oke, terima kasih Bung Rizky atas pertanyaan dan juga semoga jawaban dari Bung Tanius bisa diterima seperti itu. Baiklah, setelah melihat jam juga dan waktu kita, mungkin pertanyaan dari Bung Rizky tadi merupakan pertanyaan terakhir. Mungkin saya kembalikan kepada Bung Tanius untuk memberikan kata penutup ataupun mungkin pengantar untuk pertemuan di minggu kedepannya. Iya. Silakan, Bung. Terima kasih kawan semua. Minggu depan bab terakhir dan seingat saya halamannya nggak banyak atau mungkin separuh dari ini semua. Maka tadi saya punya ide, mungkin kita bisa mulai minggu depan. Maka saya boleh bertanya mungkin di sini, bagaimana kalau memang kita bisa minggu depan jalan, atau kita mau 2 minggu aja? Apakah itu dikembalikan ke saya atau dari teman-teman? Kalau dari kami minggu depan aja. Minggu depan? Oke. Nah, kalau minggu depan kita bisa mulai, maka saya berharap 2 minggu lagi kita bisa kumpul, tapi untuk diskusi santai tentang ide kita bikin acara. Kalau memang semoga berkenan ya, saya punya ide begini, mungkin saya lempar dulu aja. Ada beberapa disertasi, jadi karya doktoral di luar negeri yang ditulis orang Indonesia yang masuk dalam ranah sosiolegal dan sangat bagus. Nah, jadi semacam konsepnya adalah bedah disertasi. Tentu saya yang akan membawakan, tapi nanti kita bisa kerjasama dengan orang lain juga, barangkali. Jadi KSSL nanti bisa kolaborasi dengan yang lain. Mungkin dengan teman-teman Unpar atau dengan yang lain, tapi tentu dengan bantuan saya juga, atau tentu dengan pendampingan saya juga, begitu harapannya Bung Dion dan kawan-kawan.
Baik, mungkin secara internal kami bicarakan dulu. Ya. Mungkin lebih jelas tentang kebutuhan-kebutuhannya saya bisa lewat pesan WhatsApp mungkin yang saya tanyakan. Ya, kita kontak-kontak di WhatsApp ya nanti. Baik, terima kasih. Gitu aja, gitu aja, Bung Dias. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bung Tanius. Baiklah, mungkin teman-teman, ini merupakan penutup dari diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan jangan lupa juga untuk minggu depan kita sesuai keputusan tadi akan menyelenggarakan diskusi atau bedah buku terakhir, dan juga semoga teman-teman yang lain juga bisa hadir. Baiklah, mungkin sebelum kita menutup diskusi kita bisa